Berjumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Burukaro KSCC. Hari ini hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022, hari biasa pekan pertama Advent, Pesta Santo Franciscus Xaverius. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai ayat 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Setelah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, hari ini gereja merayakan Santo Franciscus Xaverius. Santo Franciscus Xaverius seorang pioner misionaris Kristen yang telah mengkristenkan begitu banyak orang dibanding siapapun juga setelah zaman para rasul dan zaman Paulus. Ia terlahir sebagai putra bangsawan yang cerdas. Melihat kecerdasan dan semangat Fransiskus, Santo Ignatius dari Loyola berusaha mengajaknya untuk bergabung dengan serikat Yesus yang hendak didirikannya. Awalnya Fransiskus menolak. Kemudian Santo Ignatius mengulangi kata-kata Yesus dalam kitab suci kepadanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Akhirnya Fransiskus memahami dengan jelas bahwa panggilan hidupnya bukanlah untuk dunia ini, melainkan untuk membaktikan dirinya kepada Tuhan. Maka bersama dengan Santo Ignatius, Franciscus Xaverius mengikat janji dengan mengucapkan kaul kemiskinan dan juga kesucian. Santo Franciscus berkarya dengan begitu gemilang di semua wilayah perutusannya. Ia mempertobatkan dan membaptis begitu banyak orang sepanjang perjalanan dan kerja kerasnya yang melelahkan sekali. Santo Franciscus senantiasa dipenuhi oleh sukacita yang datang dari Tuhan. Saudara-saudari, dalam bacaan hari ini Yesus mengamanatkan kepada para muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Perintah Yesus untuk pergi memberitakan Injil tidak hanya sebatas pewartaan yang diwartakan. Karena bagaimana orang bisa percaya dengan berita Injil yang kita wartakan jika orang lain tidak dapat melihat kesaksian hidup kita yang dihidupi oleh Injil? Dengan ini disadari bahwa memberitakan Injil bukan hal yang gampang, karena tidak hanya sebatas kata-kata yang diucapkan, tetapi juga nyata dalam kehidupan. Walau tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa, sebab kesulitan itu dapat diatasi dengan kuasa Tuhan yang menguatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus meneguhkan hati para muridnya dan kita semua
bahwa Dia yang memanggil dan mengutus kita mewartakan Injilnya, Dia juga yang akan tetap menyertai kita. Inilah yang harus kita pegang, yakni janji Tuhan yang senantiasa menyertai sampai akhir zaman. Walaupun Yesus sudah naik ke surga, Yesus tetap bekerja mewartakan Injilnya melalui semua orang yang percaya. Injil harus diwartakan supaya setiap orang yang mau menerima kabar baik dari Tuhan memperoleh keselamatan. Untuk itu, dua hal yang harus terjadi dalam diri seseorang untuk menerima keselamatan dari Yesus, yakni pertama, pertobatan dari hidup lama kepada hidup baru melalui baptisan, dan selanjutnya hidup dalam iman kepada Yesus. Maka menjadi refleksi bagi kita sebagai orang-orang yang sudah dibaptis. Pertama, adakah kehidupan, perilaku, sikap kita sudah memperlihatkan sebagai orang yang telah diselamatkan? Kedua, sadarkah kita bahwa kita yang mengaku diri sebagai pengikut Yesus adalah pewarta Injilnya? Ketiga, sudahkah kita mewartakan kabar baik itu dalam keluarga kita, dalam komunitas, lingkungan tempat kita bekerja, sehingga orang dapat melihat kebaikan Tuhan dan bertobat? Selamat merenungkan. Tuhan memberkati.